Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diskusi reflektif bulan Muhammadiyah kembali hadir. Kali ini bersama dengan saya Vini Auliani. Bulan November ini adalah bulan Muhammadiyah karena pada bulan ini merupakan bulan di mana Persyarikatan Muhammadiyah hadir dan lahir ke tengah-tengah masyarakat. Untuk itu dalam diskusi reflektif bulan Muhammadiyah ini kami akan menghadirkan sejumlah majelis dan juga organisasi otonom serta amal usaha Muhammadiyah dan juga lembaga-lembaga Muhammadiyah. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan menghadirkan organisasi otonom Putri Nasyatul Aisyah. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama-sama dengan kita melalui virtual, yakni ada Yunda Hafizotu Dinaya SST yang merupakan Ketua Departemen Organisasi. Assalamualaikum Yunda Hafiz, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Vini, kabar baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Mbak ya, tetap beraktivitas di tengah pandemi ini ya Mbak ya. Iya, sama kayak Mbak Vini ya. Alhamdulillah ya. Dan juga selain Yunda Hafiz ada Yunda Hanifa Kasih Surahman SOS yang merupakan Ketua Departemen Pendidikan dari Pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah. Assalamualaikum Yunda Hanif, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah baik Mbak Vini. Alhamdulillah. Sekretaris Departemen. Sekretaris Departemen baik ya. Dan alhamdulillah ini kedua Yunda kita yang luar biasa. Ini dari Jogja ya, dua-duanya ini bisa hadir menemani kita dari Jogja dalam diskusi reflektif ini. Nah, baik, kita mulai dulu dari Yunda Hafiz ya. Tadi kita sudah saksikan juga sejarah dan juga video singkat mengenai apa itu Nasyatul Aisyah. Nah, Yunda Hafiz ini bisa dijelaskan apa sih sekarang ini kiprah Nasyatul Aisyah yang diberikan ke masyarakat yang terutama pada saat pandemi ini gitu. Ya. Terima kasih Mbak Vini. Ya. Jadi Nasyatul Aisyah itu sekarang usianya kan sudah tidak muda lagi ya, sudah 90 tahun lebih gitu ya. Jadi kita sudah melewati berbagai macam situasi, baik situasi politik, situasi keadaan masyarakat, problem-problem di masyarakat juga berbeda-beda ya dari masa ke masa. Jadi kalau 90 tahun itu kalau kiprahnya Nasyatul Aisyah mungkin bisa dibagi 30 tahun pertama, 30 tahun yang tengah, 30 tahun yang terakhir. Jadi kalau 30 tahun yang pertama itu kiprahnya Nasyatul Aisyah masih yang dulu itu namanya masih yang SPW, Siswa Proyo Wanito. Terus yang tengah itu sudah mulai Nasyatul Aisyah sudah mulai berganti nama menjadi yang Siswa Proyo Wanito menjadi Nasyatul Aisyah, kemudian menjadi ortomnya Muhammadiyah. Nah yang 30 tahun terakhir, nah itu sudah kita sekarang ini yang Mbak Vini juga sudah masuk ke NA gitu ya. Iya, sama-sama anggota Nasyatul Aisyah nih kita. Sama-sama anggota Nasyatul Aisyah. Iya. Kalau kiprahnya Nasiah itu dari dulu itu ada mungkin kalau secara penjabarannya ada 3 ya, dari bidang pendidikan, ekonomi, dan juga sosial gitu. Dari bidang ekonomi ya sudah dari dulu Nasyatul Aisyah itu pemberdayaan ekonomi sudah dari dulu, sudah dari waktu SPW itu juga sudah pemberdayaan ekonomi bahkan sampai dengan sekarang. Mungkin kalau teman-teman Nasiah juga sudah kenal dengan Buana, terus Apuna, itu juga pemberdayaan ekonomi bagi teman-teman Nasyatul Aisyah, baik kadernya juga baik pimpinannya. Terus kalau di bidang pendidikan, Nasyatul Aisyah itu sudah dari sejak SPW. Dulu kalau misalnya kenal dengan Ibu Umniyah, itu kan dulu yang mendirikan Frobel School. Frobel School itu yang sekarang kita kenal dengan TK Aba. Ya, dulu Ibu Umniyah itu dari mudanya mengumpulkan anak-anak usia prasekolah gitu ya. Kalau dulu kan mungkin anak-anak terbengkalai, jadi sama Bu Umniyah itu sudah dikumpulkan, dididik, diajarin berbagai macam ilmu pengetahuan dan keterampilan. Nah, itulah cikal bakalnya Nasiah di bidang pendidikan. Terus kemudian melanjut lagi ke menjadi Nasyatul Aisyah itu di bidang pendidikan itu membuat PAUD gitu ya. Membuat PAUD pada tahun 2003 kita sudah ada PAUDnya itu di Gresik gitu. Berarti Nasiah itu sebenarnya udah punya PAUD di Gresik. Nah dulu tuh kenapa kok kita punya PAUD? Karena dulu itu kan sudah ada TK Aba nih. TK Aba kan berarti usianya TK. Nah dulu kan pra TK-nya belum ada yang menggarap. Nah Nasiah hadir untuk menggarap
PAUD, PAUD. praktekannya itu. Nah, itu di bidang pendidikan. Kemudian di bidang yang terakhir sosial. Kalau sosial itu kan banyak sekali ya Nasyatul Aisyah dari sejak dulu sampai sekarang itu sudah banyak gerakan-gerakan sosial yang sudah dilakukan oleh Nasiah. Kalau dulu ikut serta dalam dapur umum ketika penjajahan Jepang. Terus ikut juga aktif dalam PMI. Itu waktu awal-awal kemerdekaan seperti itu, Nasiah sudah berperan serta di bidang sosial. Ada namanya dakwah dakwahnya Nasiah itu tidak hanya agama ya, tapi juga sosial, juga ekonomi. Itu dakwahnya Nasiah tidak hanya dalam agama Islam berdakwah misalnya secara ngaji gitu ya, tapi juga secara sosial juga mengajak teman-teman perempuan untuk menjadi perempuan yang peduli dengan masyarakat gitu ya. Apalagi kalau sekarang ya banyak sekali gerakan-gerakan nasional, gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh Nasiah itu banyak. Misalnya kayak stunting dulu mungkin belum pernah dengar ya. Nah, kita tuh Nasiah sudah dari tahun 2017 kita sudah melakukan gerakan stunting tersebut. Itu Mbak Vini. Baik, iya. Yang kiprahnya Nasyatul Aisyah dari zaman Banyak ya Mbak ya, beragam sampai ya. sekarang Iya. ya. Ya, oke. Tadi Yunda juga sebutkan itu tentang stunting. Nah, apakah itu masuk dalam program prioritas Nasyatul Aisyah, dan mungkin bisa disebutkan juga program prioritas Nasyatul Aisyah dan juga unggulannya yang sudah membuahkan hasil dan prestasi ini apa aja gitu, silakan. Iya, stunting itu memang menjadi programnya Nasyatul Aisyah, bahkan program unggulan Nasyatul Aisyah ya. Jadi kita ada programnya namanya Zero Stunting. Jadi sudah di seluruh Indonesia sudah masif gitu ya. Pimpinan wilayah, daerah, cabang, bahkan ranting itu sudah melakukan gerakan-gerakan stunting itu bekerja sama dengan dinas-dinas sosial atau dinas-dinas yang lain gitu ya. Kita juga bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat. Jadi biar stunting itu tidak hanya menjadi tugasnya tenaga kesehatan, tapi juga tugasnya tokoh agama. Jadi kalau misalnya tokoh agama bilang ini kita harus memberikan gizi kepada anak dengan baik. Nah, itu biasanya kalau misalnya yang memberikan nasihat itu Pak Ustadz biasanya lebih Ikut akan ya. masuk gitu ya. Jadi kita lihat masjid-masjid seperti itu. Iya. Nah, kalau tentang stunting tadi, Nasyatul Aisyah itu alhamdulillah mendapatkan penghargaan menjadi salah satu dari 10 tokoh yang menggerakkan pencegahan stunting. Alhamdulillah dapat itu Mbak, Allah, salah ya. satu dari tokoh itu. Iya, luar biasa sekali. Ya, nah Yunda, ini Yunda Hafiz kan kita tahu kalau Nasyatul Aisyah ini adalah organisasi putri Islam ya, dari mulai remaja, dewasa gitu. Nah biasanya kan ini usia-usianya usia produktif ya, dari mulai yang baru kerja dan juga baru menjadi ibu muda gitu. Nah ini kan apa sih maksudnya daya tarik yang diberikan Nasyatul Aisyah untuk mau menjalankan tujuan Nasyatul Aisyah gitu di tengah kepadatan dan juga kesibukan sebagai ibu rumah tangga dan juga wanita yang bekerja gitu. Iya, jadi kalau di Nasiah itu kita bisa belajar apapun di Nasyatul Aisyah ya, apapun itu kita bisa belajar. Bahkan sejak dulu kalau misalnya kita lihat sejarah ya, lihat sejarah Nasyatul Aisyah itu kan memberikan pengajaran di luar pengajaran yang ada di sekolah. Jadi kita memberikan keterampilan bagaimana terampil dalam rumah tangga, misalnya memasak, mencuci, merajut, membatik gitu ya. Bahkan dulu tuh kalau zaman dahulu itu perempuan itu kan nggak boleh ya keluar, apalagi mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah dulu waktu dulu juga Nasiah itu mendapatkan tantangan dari bapak-bapak, dari orang-orang tua yang anaknya itu ikut aktif di NA, dulu namanya SPW ya. Nah, SPW, itu ya. ada tantangan. Nah, tapi setelah orang tua itu melihat bahwa oh ternyata anakku tuh di ya. SPW atau di NA itu tuh ternyata malah jadi pintar masak, bahkan pintar keterampilan, bisa batik, bisa jahit. Selain itu juga agamanya lebih bagus. Nah, itu mungkin jadi daya tarik ya, daya tariknya zaman dahulu kayak gitu. Nah, kalau zaman sekarang bagi saya, mungkin juga teman-teman juga, mungkin juga Mbak Vini gitu ya, kita banyak bisa belajar di Nasyatul Aisyah. Misalnya kayak stunting, apa itu stunting? Kita kan nggak tahu ya stunting itu apa. Ternyata di Nasyatul Aisyah kita bisa belajar gitu ya. Saya kayak saya, background saya itu kan bukan background yang sosial gitu ya. Background saya kan background teknik nuklir ya, tapi saya tahu
Jadi, tapi saya jadi di Nasihatul Aisyah saya tahu, Jadi jadi tahu ya. itu pemberdayaan ekonominya seperti ini, mengembangkan organisasi seperti ini. Itu padahal bagi saya itu di luar apa ya background saya gitu ya. Tapi di Nasiah mungkin teman-teman Nasiah juga itu mendapatkan manfaat yang sangat besar gitu ya di Nasihatul Aisyah. Itu Mbak Vini. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya. Nah ini gimana sih teman-teman di Nasihatul Aisyah ini bisa menularkan semangat gitu kan ke para anggotanya gitu agar bisa kompak dan juga bisa menyamakan visi dan misinya begitu Mbak? Oh iya, jadi kita ini aja Nasiah itu kan lambangnya padi ya, padi berbahagia. Gitu ya, Berbahagia, iya. Berbahagia kan. Nah, kalau kita lihat ininya lambangnya itu padi berbahagia, terus setiap ininya pita ada di lambangnya itu kan ada pita ya, pitanya itu mempererat. Terus apalagi optimis gitu ya, optimis. Jadi kalau misalnya di Nasihatul Aisyah tuh kita menjadi pribadi yang lebih optimis gitu ya. Terus kalau menebar kebaikan gitu ya. Oh ya nih kayak di ini Mbak, kayak di seragamnya Kayak di seragamnya Nasihatul Aisyah ya? Ada gini ya? Iya. Ini Kayak apa? segitiga gitu ya? Ya, kalau zaman SD kita ini kan Rumput ya, kalau apa? misalnya pasti kalau gambar ini pemandangan pasti sawah dan gunung kan. Iya, sawah dan gunung. Oh, sawah ya kan? Iya. Ini kan berarti Iya. kayak sawah gitu. Nah, ini Benar. artinya itu menebar kebaikan. Jadi Nasiah itu menebar kebaikan. Ini artinya. Nah, seperti itulah kalau teman-teman misalnya nanti masuk misalnya aktif dan misalnya nanti ada teman-teman yang ingin masuk ke NA, nah itu kita tuh setiap hari menebar kebaikan dan berbahagia. Jangan lupa bahagia. Bahagia ya, jadi itu yang paling penting tadi. Masya Allah, ini menarik sekali. Namun kita jeda sejenak ya Yunda, karena kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Baik, kembali lagi dalam program Diskusi Reflektif Bulan Bermuhammadiyah. Kali ini bersama dengan Nasihatul Aisyah. Dan kita lanjutkan kembali diskusinya dengan Yunda Hanif. Halo Yunda Hanif. Halo Mbak Vini. Baik, kita lanjutkan lagi nih Yunda Hanif. Yunda Hanif ini sekretaris dari Departemen Pendidikan Pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Yunda, kiprah-kiprahnya yang dilakukan oleh Nasihatul Aisyah khususnya nih di bidang pendidikan gitu. Juga dengan memberikan literasi-literasi, apakah literasi digital, agama, dan juga lainnya gitu. Silakan. Terima kasih Mbak Vini. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Hafiz ya terkait dengan pendidikan, kita dari Nasihatul Aisyah memang dari sejak awal berdiri itu terkaitan erat dengan pendidikan. Jadi disampaikan bahwa Bu Uminiyah atau yang kita sebutkan bahwa ini adalah cikal bakal dari Nasihatul Aisyah telah mendirikan sekolah pra TK atau kalau kita sebut sekarang adalah PAUD. Kemudian kita aplikasikan untuk kali ini sampai tahun 2003 itu teman-teman Nasihatul Aisyah dari Gresik itu mendirikan PAUD Walidah itu Mbak Vini. Jadi kiprah Nasihatul Aisyah terkait dengan pendidikan terkait dengan sekolah, kemudian kita juga tadi sudah disebutkan bahwa kita mendidik anak-anak dari ex-Gerwani seperti itu. Kemudian banyak sekali kiprah pendidikan yang mungkin dari Ranting. Kalau Mbak Vini dulu kecil gitu ada ibu-ibu atau mbak-mbak ustazah dari TPA itu salah satunya ada kader dari Nasihatul Aisyah. Jadi dari pusat maupun dari Ranting Nasihatul Aisyah tetap tidak lepas dari pendidikan. Kemudian ada beberapa literasi gitu. Kalau dari kita ada literasi digital dari cerdas berliterasi, teman-teman dari pendidikan, dan kemudian ada Departemen Kominmas. Kalau dari prodi ini ada yang namanya Ralina atau Rumah Literasi Nasihatul Aisyah. Jadi semacam taman baca masyarakat begitu Mbak Vini. Jadi kalau teman-teman taman baca masyarakat dari pribadi maupun dari kalau KAPI pilot projectnya ada di Kulon Progo itu untuk rumah literasinya. Jadi kita mewadahi atau memfasilitasi teman-teman Nasihatul Aisyah yang
memang bergerak di bidang literasi. Kemudian tidak lupa kami juga memfasilitasi ibu-ibu atau masyarakat di sekitar Ralina tersebut jika ada mungkin punya keterampilan memasak, kemudian mungkin ada keterampilan membuat sesuatu gitu, seperti souvenir gitu. Nanti kita teman-teman dari Ralina itu akan memberikan pelatihan seperti itu. Jadi selain pelatihan dari awal, kemudian kita akan memberikan juga pelatihan pemasaran dan sampai akhirnya bisa menjadi barang ekonomis. Itu dari terkait dengan pendidikan, Mbak Vini. Baik, dan terkait ini di saat pandemi seperti ini kan kita di dunia pendidikan ini kan juga mengalami dampak ya. Dan salah satunya adalah melakukan penyampaian informasi itu melalui online, seperti melalui pertemuan-pertemuan virtual gitu. Apakah Nasyatul Aisyah dalam hal ini juga turut memeriahkan pemberian penyampaian informasi kepada masyarakat, khususnya kepada remaja putri ataupun wanita muslimah muda gitu dalam melakukan literasi seperti itu? Benar sekali Mbak Vini. Terkait dengan penyampaian informasi, kami melalui sosial media itu secara aktif memberikan wawasan gitu, informasi-informasi di mana itu bisa dimanfaatkan teman-teman. Kemudian kita juga memberikan semacam panduan bagaimana itu menerima berita, apakah itu hoax atau bukan seperti itu. Kemudian kami juga selama pandemi tetap melakukan koordinasi maupun webinar seperti itu melalui Zoom. Kalau 2 tahun ini ya Mbak Vidi ya terkait dengan itu. Kemudian dari pendidikan juga melakukan tahun kemarin kita melakukan pelatihan untuk guru-guru PAUD se-Indonesia. Kita kerjasama dengan Kemendikbud. Kalau kemarin Kemendikbud terkait dengan PAUD, bidang PAUD, Dirjen PAUD seperti itu. Jadi kita tetap melakukan kiprah yang disebutkan tadi oleh Mbak Hafiz di masyarakat dengan berbagai cara. Kalau di pandemi ini kita dengan melalui media Zoom, kita tetap melakukan pelatihan untuk Mbak Vini. Baik ya, nah Yunda ini terkait hubungan dengan pemerintahan dan juga organisasi-organisasi sejenis lainnya, ini bagaimana peran serta Nasyatul Aisyah? Terima kasih Mbak Vini. Terkait dengan kerjasama, alhamdulillah kita turut aktif ya. Seperti tadi kalau dari sejarah kita mungkin mempunyai kader-kader yang sudah berkiprah gitu ya. Kalau kita akan kembali ke tahun 1939, teman-teman atau kader-kader Nasyiah yang terdahulu sudah ikut di PMI, membantu di dapur umum. Kemudian kalau kita mari ke belakang itu ada banyak sekali organisasi baik dari tingkat pusat maupun teman-teman tingkat daerah. Mungkin kalau dari bawah kita mungkin teman-teman daerah kerjasama dengan KNPI, kemudian organisasi-organisasi keperempuan yang lain. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan lintas agama. Kemudian kita juga kerjasama di bidang di bidang departemen yang lain. Semua kalau pendidikan tadi kita sudah kerjasama dengan Kemdikbud. Kemudian tadi bisa disampaikan kita juga beberapa organisasi, mungkin kemarin Mbak Diah juga turut atau ikut di beberapa konferensi internasional seperti itu Mbak Vini. Baik, luar biasa. Banyak dan beragam jadinya ya Yunda ya. Oke, nah sekarang saya kembali lagi ke Yunda Hafiz. Ini Yunda kan dari Ketua Departemen Organisasi gitu. Nah, untuk terus meneruskan pengkaderan di Nasyatul Aisyah ini apa sih strateginya? Karena kan kita tahu karena banyak sekali ya tantangannya, juga banyak kegiatan-kegiatan dan juga organisasi atau komunitas-komunitas yang serupa gitu. Jadi gimana nih untuk membuat Nasyatul Aisyah ini kelihatan menarik dan juga membuat kadernya tuh loyal dan menghasilkan kader baru gitu? Iya betul Mbak. Di Nasyatul Aisyah memang sekarang itu agak krisis kader, apalagi secara pandemi sekarang ini ya.
masa jabatannya itu kan berpanjang ya, karena kita nggak bisa muktamar tahun 2020, jadi masa jabatannya diperpanjang, maka ada perbedaan usia gitu ya. Perbedaan usia berarti kan ada 2 tahun. Misalnya nih, ada yang usianya harusnya sekarang misalnya usianya 38 tahun di tahun 2020, misalnya 38 tahun di umur 2020. Nah, harusnya di tahun 2020 kan masih bisa menjadi Nasyidul Aisyah nih. Nah, tapi ketika nanti muktamarnya 2022 sudah jadi 40 tahun, berarti udah nggak bisa di NA. Nah, sekarang krisis kadernya seperti itu karena masa perpanjangan nih. Nah, kalau strateginya sekarang bagi teman-teman yang ada di Nasyidul Aisyah, strateginya itu kita menggunakan komunitas-komunitas Mbak Vini. Jadi misalnya kayak kita ada Pasmina nih, ada Pasmina. Pasmina itu kan pelayanan untuk remaja ya, kesehatan remaja. Nah, dari situ kita bisa menarik perhatian teman-teman remaja putri untuk awal-awalnya kita ini aja lah, saling bertukar pikiran tentang kesehatan, psikologi, bisa curhat juga gitu ya, Bunda ya. Yang santai-santai aja gitu ya. Nanti lama-lama insya Allah mereka akan tertarik gitu ya. Kan nggak bisa ya kalau misalnya kita langsung ini NA gitu ya, pasti langsung apa itu NA gitu kan, apa itu NA, pasti itu akan susah gitu kalau masuknya ke situ. Juga kita ada program ranting komunitas. Jadi misalnya nih, misalnya Mbak Vini, misalnya di TV-mu misalnya, di TV-mu. banyak nih ada perempuan-perempuan muda yang usia NA. Nah, nanti bisa nih Mbak Vini di situ ada ranting komunitas NA di TV-mu gitu, misalnya kayak gitu, atau di SMA Muhammadiyah mana yang guru-gurunya itu ini usianya usia NA, atau di kampus usia NA tuh berapa sih Mbak? Apa ada perubahan gitu dari mulai berapa sampai berapa? 17 sampai 40 tahun, Mbak. 17 sampai 40 tahun ya. Ya, 17 sampai 40 tahun. Jadi ya kita memulainya dari itu Mbak, komunitas-komunitas. Sekarang kan banyak ya komunitas sepeda. Nanti kita masuk ke sana misalnya udah ada komunitas sepeda, terus kita masuk, lama-lama nanti kita ayo yuk ini yuk kita ikut NA yuk. Bisa jadi kayak gitu ya Mbak. Jadi ada NA komunitas sepeda mana gitu, daerahnya mana itu bisa. Nah, kemarin itu juga ada teman-teman kalau nggak salah dari daerah Sulawesi kalau nggak salah ya. Jadi NA rantingnya itu berdiri dari komunitas arisan. Jadi ada komunitas arisan ibu-ibu muda. Terus akhirnya mereka mulai belajar mengaji dengan teman-teman NA dan akhirnya menjadi ini NA ranting. Nah, berarti ya kan, jadi mulainya itu dari hal yang sebenarnya hal yang sederhana gitu ya, karena ranting sekarang itu kan nggak bisa kita secara daerah gitu ya, secara daerah itu kan secara daerah atau kampung gitu ya, terus jadi secara geografis jadi ranting kan, kalau di ADRT seperti itu ya. Secara geografis di daerah suatu tertentu itu bisa menjadi ranting gitu ya secara geografis. Nah, sekarang kita harus punya strategi lain. Ini harus berapa orang sih Mbak kalau kita mau membentuk ranting Nasyidul Aisyah itu? Minimal 7 orang Mbak. Oh 7 orang. 7 orang ya, 7 orang itu bisa menjadi ranting. Kan 7 orang itu ada ketua, sekretaris, bendahara, terus minimal kan harus ada departemen kader, departemen dakwah. Kan udah 5 orang nih. Nah, yang 2-nya itu nanti jadi anggotanya departemen kader dan departemen dakwah. Oh, Masya Allah. Simpel ternyata ya. Mudah sekali ya. Iya. Mbak Vini mau mendirikan ranting. Kalau bisa sebanyak-banyaknya nanti di Jakarta ya Mbak ya, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Nanti pada semangat untuk ikut bergabung dengan Nasyidul Aisyah. Dan ini menarik sekali nih Yunda, tapi kita jeda sejenak lagi ya Yunda ya. Dan juga pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena kami akan kembali usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi dalam diskusi reflektif Bulan Bermuhammadiyah bersama dengan Nasyidul Aisyah. Ya, kita lanjutkan kembali dengan Yunda Hanif. Yunda Hanif ini dari Departemen Pendidikan Pimpinan Pusat Nasyidul Aisyah. Nah, Yunda, ini terkait dengan persiapan untuk ya seperti kita tahu Nasyidul Aisyah ini kan tadi usianya dari 17 tahun sampai 40 tahun gitu ya. Nah, ini kan juga usia-usia produktif dan juga usia-usia menuju ke jenjang pernikahan gitu. Nah, dari sisi pendidikan apakah ada program yang diberikan Nasyidul Aisyah untuk mempersiapkan ini kader-kader Nasyidul Aisyah ini menjadi istri yang solehah gitu lah ya, ataupun juga menjadi pribadi muslimah yang baik seperti itu? Terima kasih Mbak Vini. Baik,
kalau dari Nasyatul Aisyah itu ada pendidikan pranikah atau kalau kita sebut namanya Samara Course gitu. Jadi sebelum kita tadi sudah disebutkan menjejaki tahap selanjutnya, kita mungkin perlu ada wawasan ya gitu. Karena menikah itu tidak hanya untuk menyatukan dua manusia gitu ya, laki dan perempuan karena cinta kemudian kita terus menikah, tapi ternyata di depan itu kita harus siap menghadapi segala konflik ya, konflik ataupun tantangan seperti itu kalau kita sebutkan. Jadi kita akan memberikan pendidikan atau memberikan pengetahuan itu baik dari segi agama, kemudian agama itu pasti ya nanti kita akan memberikan dasar-dasarnya, kemudian bagaimana kita mendidik nanti anak. Jadi kita sebelum latihan pranikah itu kita tidak hanya untuk mendidik dua pasangan itu, tapi kepada sebuah keluarga yang nanti itu di situ ada anak. Kemudian kita juga perlu mendidik tentang terkait dengan ekonomi, karena kita tahu ya, apalagi kita lihat pandemi ini ada beberapa konflik itu berbasis ekonomi. Kemudian bagaimana kita menghadapinya, teman-teman yang akan menikah itu tidak hanya memikirkan bagaimana kita hidup berdua, kemudian mempersiapkannya di depan, tapi juga ke depannya lagi gitu ya untuk mempersiapkan ekonomi. Kemudian kita juga memberikan pelatihan manajemen konflik seperti itu. Kemudian juga kesehatan produksi gitu. Kalau tadi sudah disebutkan terkait dengan pasmina itu untuk remaja, tapi kita juga akan memberikan pelatihan atau pengetahuan terkait dengan kesehatan reproduksi khusus untuk pasangan suami istri itu. Supaya kita tujuan awal dari Samara Course itu adalah sakinah, mawadah, dan warohmah seperti itu, Mbak. Baik, ini menarik sekali. Ini kalau teman-teman ingin mengikuti Samara Course ini gimana nih Mbak caranya? Atau bisa dijumpai di mana gitu? Iya, Samara Course itu pendidikan di bawah Departemen Dakwah, Mbak. Ini tadi kan salah satu syarat dari sebuah Nasyatul Aisyah berdiri, baik itu dari ranting itu kan salah satunya adalah di departemen atau bidang dakwah gitu. Jadi bidang dakwah itu sudah otomatis nanti akan menjadi suatu programnya teman-teman dakwah di ranting maupun di pusat itu. Ada namanya Samara Course. Ini teman-teman dari Nasyatul Aisyah itu bisa menghubungi mungkin kalau nanti nggak ada bisa ke cabang itu. Cabang nggak ada mungkin bisa ke daerah. Jadi daerah nanti akan melakukan pelatihan atau pendidikan Samara Course. Seperti itu Mbak Vini. Baik, ini keren banget nih Mbak. Ini benar-benar bisa jadi solusi juga untuk para muslimah ya. Dan jadi bisa berarti nanti menghubungi cabang-cabang ataupun daerah-daerah Nasyatul Aisyah yang aktif dan juga dari mereka untuk bisa mengadakan Samara Course seperti itu ya. Baik. Ya, saya kembali lagi ke Yunda Hafiz ya. Ini juga terkait organisasi. Ini kira-kira jangka panjang ini ke depannya program-program yang ingin ditonjolkan dari Nasyatul Aisyah itu seperti apa? Nah ya, baik Mbak Fini, terima kasih. Jadi program-programnya itu kan Nasyatul Aisyah itu kan bergerak di bidang keperempuanan, keagamaan, dan kemasyarakatan ya. Kita harus bergeraknya emang di situ Mbak, keperempuanan, kemasyarakatan, dan itu keislaman ya, juga keislaman. Nah itu kita bergeraknya memang kalau sekarang ini memang bergerak di bidang perempuan dan anak ya. Jadi apapun itu kegiatan ENA itu ya memayungi perempuan dan anak itu. Jadi misalnya kayak pemberdayaan ekonominya harus diperkuat. Terus kalau secara organisasi ENA itu harus lebih profesional, harus komitmennya harus lebih tinggi lagi kalau ber-NA gitu ya. Harus ber-NA harus lebih tinggi lagi. Terus harus NA itu harus berkembang secara kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, kalau tanpa ranting dan tanpa cabang itu kan nggak ada apa-apanya ya. Nasyatul Aisyah gerakannya tuh nggak kerasa di masyarakat. Misalnya kita bagus programnya, kebijakannya bagus, tapi tidak ada implementasi di akar rumput itu sama saja kita nggak ada gerakan. Jadi kalau organisasi itu kan harus bergerak ya. Jadi kegiatan kita tuh harus secara realitasnya di masyarakat tuh harus
dirasakan gitu loh Mbak. Nah apa itu kan nanti kebijakan dari pusat lah ya, nanti diimplementasikan di bawah itu sesuai dengan kondisi di masyarakat gitu. Secara lokalnya itu seperti apa, kan kita nggak bisa misalnya di satu tempat stunting itu kan misalnya di satu daerah ada stunting, di daerah yang lain nggak ada stunting gitu ya. Kan nggak bisa ya, misalnya di kota, di wilayah A stuntingnya tinggi, nah berarti programnya stunting. Nah kalau di wilayah B program stuntingnya angka stuntingnya itu rendah, ya kita nggak perlu secara masif menggerakkan stuntingnya di situ yang benar-benar seperti di kota A misalnya kayak gitu. Atau yang di sana misalnya kalau di Jogja ada masalah perkawinan remaja atau klitih. Pernah dengar klitih Mbak Vini ya? Pernah dengar klitih? Ya itu klitih. Nah itu mungkin nanti jadi program unggulan di setiap daerah, sama cabang atau ranting kan pasti akan berbeda di setiap wilayah gitu ya Mbak. Jadi sesuaikan aja dengan kondisi lokalnya gitu. Nggak bisa kita, memang kebijakan dari pusat itu memang ini ya secara idealis, tapi di bawah itu kan belum tentu diimplementasikan sesuai dengan keadaannya bawah seperti apa. Jadi sesuaikan aja dengan kondisi di lokalnya gitu Mbak Vini. Jadi sesuai kebutuhannya ya, tiap-tiap lokasi yang ada gitu. Oke, baik. Nah ini ada nggak nilai-nilai yang ingin dikedepankan oleh Nahdlatul Aisyah untuk anggotanya gitu, misalnya anggota kader Nahdlatul Aisyah ini harus sholat tepat waktu gitu misalnya. Apa sih nilai-nilai itu ataupun prinsip-prinsip yang selalu dikedepankan oleh Nahdlatul Aisyah dalam berorganisasi dan berdakwah ini? Oh iya, prinsipnya itu ya harus ini Mbak, sebenarnya memang kita harus komitmennya itu harus benar-benar komitmen dengan Nahdlatul Aisyah. Jadi Nahdlatul Aisyah itu memang organisasi volunteer ya, jadi kekuatannya Nahdlatul Aisyah itu memang di volunteerismenya. Tapi kadang karena kita terlalu volunteerisme, jadi kita kadang kerjaannya tuh nggak profesional. Jadi saya memang kalau Nahdlatul Aisyah kalau aku ada waktu aja lah, aku di NA gitu ya, aku ngurusin NA kalau ada waktu aja gitu. Padahal Nasyiah itu kan ya bukan hanya dipikirkan di sisa-sisa waktu kita gitu ya. Memang harus ada waktu khusus untuk NA. Kita nggak bisa hanya sekedar ya karena aku volunteerisme aja jadi aku di NA tuh ya udah aku sebisa aku aja. Kalau aku lagi slow ya aku di NA, kalau enggak gitu ya gitu kan. Sekarang kondisinya seperti itu. Nahdlatul Aisyah mungkin Mbak Vini juga merasakan ya kalau di NA ya ada yang volunteerisme semata gitu ya, padahal kan ya volunteerisme bagus tapi juga profesional juga harus bagus. Nah kalau di Nasyiah tuh paling nggak harus ada komitmen itu Mbak Vini. Oke, baik. Ya, kalau udah ada komitmen, udah ada cinta, pasti akan bahagia di Nahdlatul Aisyah. Insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Iya ya kan. Baik, kita akan lanjutkan lagi, kita jeda sejenak ya, kita akan lanjutkan lagi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, kami kembali lagi dalam diskusi reflektif Bulan Nur Muhammadiyah bersama Nahdlatul Aisyah. Dan kita akan lanjutkan kembali diskusi kali ini dengan Yunda Hanif. Nah, tadi Yunda Hafiz menyebutkan bahwa perlu komitmen kader gitu. Nah, ini apakah ada nilai-nilai khusus yang diusung oleh Nahdlatul Aisyah untuk bisa mengikat kader agar bisa berkomitmen dan juga merasakan keuntungan langsung gitu dengan bergabung bersama Nahdlatul Aisyah? Ya, terima kasih Mbak Vini. Kalau terkait dengan komitmen kader, kita sebenarnya yang kita komitmen adalah untuk diri sendiri, kemudian kita untuk keluarga, kemudian untuk masyarakat. Nah, di Nahdlatul Aisyah ada 10 komitmen kader yang setiap kegiatan atau agenda Nahdlatul Aisyah itu kita memasukkan dalam susunan acaranya, yaitu pembacaan komitmen kader. Kalau boleh saya bacakan Mbak Vini, ada 10. Yunda, ya. Ya, yang pertama, 10 komitmen kader Nasyiah. Yang pertama itu senantiasa sholat fardu tepat waktu dan berjamaah. Itu mungkin masuk ke komitmen diri sendiri ya. Membaca Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran dan maknanya. Yang ketiga, beradab Islami dalam kehidupan. Yang keempat, beramal soleh mulai dari diri sendiri. Yang kelima, sedekah waktu untuk Nasyiah minimal 1 minggu 1 kali. Yang keenam, membaca 1 hari 1 tema. Yang ketujuh, mengikuti kajian minimal 1 minggu 1 kali. Yang kedelapan, berjiwa mandiri dan berpikir positif dalam segala hal. 9, responsif terhadap permasalahan lingkungan sekitar. 10, mampu membagi waktu antara keluarga dan Nasyiah. Jadi kalau tadi disebutkan
apakah keuntungannya kalau kita melakukan 10 komitmennya itu, komitmen kader kan tadi sudah disebutkan, kita bisa disiplin diri, kemudian kita tadi sudah bisa bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan seperti itu. Jadi kalau kita bisa berkomitmen untuk diri sendiri, ya kita akan bermanfaat bagi lingkungan sekitar, baik itu dari keluarga maupun dari untuk masyarakat. Baik, Masya Allah. Jadi itu tadi 10 komitmen kader Nahdlatul Aisyah yang bisa diterapkan kalau bisa menjadi gaya hidup sehari-hari ya Mbak ya. Dan bisa langsung dirasakan manfaatnya gitu. Nah, dalam berorganisasi pasti kan ada tantangan dan juga hambatan. Ini apa sih Yunda kira-kira hambatan dan juga tantangan dalam Nahdlatul Aisyah ini? Ya, tantangan terbesar adalah tantangan diri sendiri ya, berkomitmen itu. Jadi mungkin ada masa-masanya kita itu mungkin down, kemudian kita ada masa-masanya kita berorganisasi tidak bersemangat gitu. Walaupun tadi sudah disampaikan Mbak Hafiz ya, kita harus menjadi padi yang berbahagia. Untuk itu tantangan diri sendiri itu bisa kita hadapi dengan berbagi itu. Kemudian tantangan selanjutnya adalah terkait dengan literasi digital. Mungkin teman-teman dari kader Nahdlatul Aisyah bisa memanfaatkan keuntungan mengakses sosial media gitu untuk kegiatan Nahdlatul Aisyah. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, tadi disebutkan bahwa kita bisa berbagi kegiatan atau berbagi manfaat untuk orang lain melalui sosial media. Seperti itu, Mbak. Baik ya. Lalu harapan kedepannya apa nih untuk Nahdlatul Aisyah dan juga dengan merefleksikan Milad Muhammadiyah yang sekarang mencapai usia 109 tahun? Harapannya Nahdlatul Aisyah dapat berkiprah lebih luas itu untuk semuanya, walaupun itu di masa pandemi kita bisa bermanfaat untuk teman-teman baik dari kader sendiri maupun yang lain, karena tadi kita ingin bermanfaat untuk sesama perempuan, untuk anak-anak, kemudian kita juga bisa bermanfaat untuk masyarakat, dan mungkin kita lebih masif lagi dalam melakukan kebermanfaat melalui media-media yang ada. Baik, kalau ke Yunda Hafiz bagaimana harapannya dan juga direfleksikan dengan Milad Muhammadiyah yang ke-109 ini? Iya Mbak Vini, jadi kalau Milad Muhammadiyah itu optimis di masa pandemi ya. Nah sama juga kayak di NA gitu ya. Di NA kita juga harus optimis di masa pandemi, walaupun gitu ya, walaupun ya memang sangat susah ya di era pandemi kayak sekarang ini gitu ya. Mau kemana-mana juga nggak bisa, mau ngapain juga terbatas gitu ya. Nah kita juga harus optimis dalam kondisi seperti sekarang ini, karena ya bagaimanapun juga kita harus bisa adaptif dengan segala kondisi gitu ya. NA tuh harus adaptif gitu, karena dari dulu, dari masanya berdiri sampai sekarang, Nasyiah tuh selalu adaptif, dan kita sebagai kader kita juga harus adaptif. Kalau kita adaptif dengan keadaan, insya Allah kita masih bisa berdiri, masih bisa optimis melalui itu semua. Itu Mbak Vini. Baik, nah mungkin kalau ingin menyampaikan kepada generasi muda, khususnya muslimah gitu kan di luar sana, ini apa yang disampaikan untuk muslimah-muslimah terutama kalangan milenial untuk bisa dan mau bergabung ke Nahdlatul Aisyah gitu, silahkan. Nah iya, teman-teman yang kaum milenial gitu ya, kaum milenial, teman-teman muda yang sekarang ini di Nahdlatul Aisyah itu gak ada ruginya gitu ya, malah lebih bermanfaat gitu ya, karena Nahdlatul Aisyah itu selalu menebar kebaikan ya. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Insya Allah kalau kita di Nahdlatul Aisyah, kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, dan kebaikan kita itu akan menular kepada orang lain juga gitu ya. Dan teman-teman sekarang yang anak-anak muda sekarang kan mungkin agak takut untuk berorganisasi, karena mungkin kalau di organisasi itu kan
biasanya saklek gitu ya, Serius gitu kesannya ya Mbak ya. ya, Ya Yunda ada ya. aturan kan, biasanya Iya. kalau organisasi ada aturannya kan. Nah, Iya. kalau di Nurul Aisyah memang ada aturan, tapi aturan itu masih bisa yang fleksibel gitu ya, masih bisa yang kita kalau di Nasiah itu kan heterogen ya, heterogen nggak seperti misalnya ortom lain misalnya kayak IMM, IPM yang lebih homogen. Nah kalau di Nasiah itu kan heterogen, otomatis kita akan lebih terbuka pemikirannya. Jadi kita akan terbuka dengan pemikiran teman-teman yang masih remaja, karena kan usianya 17 sampai 40 tahun nih ya. 17-40 tahun itu ada yang masih sekolah, masih kuliah, terus kerja, menikah punya anak 1, punya anak 2 gitu ya. Terus kuliah lagi, itu kan jadi Macam-macam ya. ya macam-macam. Jadi di Nasiah itu lebih terbuka, lebih bisa menerima gitu. Insya Allah kalau di Nasiah itu jangan takut gitu ya, jangan takut karena Nasiah pasti berbahagia gitu Mbak Vini. Kayaknya Mbak Vini itu juga berbahagia gitu ya Mbak Vini ya. Itu tadi ya, berbahagia ya, apalagi di saat pandemi saat ini gitu. Baik, Iya. terima kasih Yunda Hafiz. Dan untuk Yunda Hanif, bagaimana, ada yang ingin disampaikan untuk muslimah milenial nih, mungkin agar bisa juga ikut mau bergabung dengan Nasyatul Aisyah, silakan. Ya, terima kasih. Untuk muslimah milenial, jangan khawatir ya kalau masuk organisasi itu. Tadi disebutkan Kang kerja di Nasyatul Aisyah, sebenarnya manfaatnya banyak, karena apapun yang teman-teman ingin lakukan, sebenarnya Nasyatul Aisyah ada mewadahinya gitu. Jadi teman-teman ingin ilmu apa, di situ ada. Kemudian teman-teman ingin berbuat atau melakukan hal yang ingin teman-teman lakukan, ada beberapa kita memanfaatkan departemen-departemen yang ada untuk memanfaatkan kemampuan teman-teman. Jadi sebenarnya di Nasyatul Aisyah adalah semacam paket komplit lah teman-teman. Selain kita bisa menjadi muslimah yang solehah, kita menjadi perempuan yang bermanfaat gitu, dan menjadi perempuan yang berbahagia seperti itu. Masya Allah. Baik, terima kasih Yunda Hanif. Oh ya, satu lagi, ini tiap organisasi otonom di Muhammadiyah itu kan punya slogan. Mungkin bisa diinformasikan juga slogan Nasyatul Aisyah apa sih gitu, boleh mungkin Yunda Hafiz, silakan. Slogan semboyan ya, maksudnya Semboyan yang selalu digaungkan oleh Nasyatul Aisyah dalam setiap kesempatan seperti itu. Ya, Albiru Manitako. Albiru Manitako, artinya apa tuh Mbak? Kebaikan itu bagi orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi terus untuk selalu berusaha melakukan kebaikan ya Yunda ya. Biar menjadi orang yang bertakwa. Untuk menjadi orang yang bertakwa ya. Iya. Masya Allah, baik. Baik, terima kasih banyak Yunda Hafiz dan juga Yunda Hanif atas tadi pengenalannya dan juga informasinya seputar Nasyatul Aisyah. Mudah-mudahan bisa semakin meningkatkan giroh teman-teman kader Nasyatul Aisyah, khususnya untuk bisa terus berdakwah dan berorganisasi di Nasyatul Aisyah, dan juga bisa menarik muslimah dan teman-teman kita lainnya juga untuk bisa bergabung dengan Nasyatul Aisyah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Yunda-Yunda yang sudah menyempatkan hadir, dan juga terima kasih kepada pemirsa TVMU dimanapun Anda berada yang sudah setia menyaksikan dialog ataupun diskusi reflektif bulan Muhammadiyah ini dengan Nasyatul Aisyah. Akhir kata, saya Vini Auliani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Albiru Manitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.